Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan mulai membahas manhwa baru yang berjudul Damn Reincarnation. Manhwa ini berceritakan tentang seorang warrior bernama Hamel yang mati dalam perjalanannya untuk mengalahkan Demon King bersama rekan-rekannya. Kemudian dirinya pun bereinkarnasi sebagai keturunan dari teman seperjuangannya yang bernama Vermouth. Nah, akan seperti apa perjalanan Hamel setelah dirinya bereinkarnasi sebagai keturunan temannya sendiri? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya sebuah kastil tinggi, yang sepertinya kastil tersebut adalah kastil Raja Iblis. Kastil tersebut juga dikelilingi oleh banyak naga yang berterbangan. Selain itu, kastil tersebut juga saat ini sudah berhasil ditembus karena ternyata kelompok sang hero yang berjumlah 5 orang sedang menuju ke tempat Raja Iblis untuk menaklukkannya. Kelompok tersebut sudah berhasil mengalahkan 3 dari 5 Raja Iblis yang ada, dan hanya tersisa 2 Raja Iblis lagi. Bagi mereka, semua rintangan yang ada itu tidak ada apa-apanya. Terutama bagi sang hero Vermouth yang dengan mudah mengalahkan banyak monster dalam satu tebasan pedangnya saja. Di dalam kelompok ini juga ada seorang mage yang bernama Sienna yang bisa menghancurkan banyak monster dengan sihirnya yang luar biasa. Lalu ada juga seorang pendeta yang bernama Anis yang dimana dirinya bisa memulihkan dan memberikan bab kepada rekan-rekannya. Tapi dirinya juga bisa mengalahkan monster layaknya seorang warrior. Selanjutnya, ada juga orang yang merupakan warrior sesungguhnya bernama Molon, yang bisa menghancurkan musuh dengan kekuatannya yang besar. Dan terakhir, ada orang yang sangat ceroboh dan tidak mau kalah dari sang hero Vermouth bernama Hamel, yang dimana dirinya itu selalu menerobos maju untuk mengalahkan semua musuh-musuhnya, hingga dirinya mendapatkan julukan The Stupid karena selalu menerjang musuh dengan gegabah. Hamel itu sendiri iri dengan Vermouth. Dia menganggap Vermouth sebagai rivalnya, tetapi tidak ada satupun yang mengakui hubungan tersebut. Kemudian, setelah mereka memasuki kastil Raja Iblis lebih dalam lagi, serangan tiba-tiba pun muncul mengarah ke arah Vermouth dan di sana hanya Hamel saja yang menyadari serangan tersebut. Lalu tanpa pikir panjang, karena semua orang tidak menyadari serangan tersebut, Hamel pun langsung bergerak untuk melindungi Vermouth dan berakhir terkena serangan tersebut tepat di dada Hamel. Ternyata serangan tersebut itu berasal dari salah satu monster yang melindungi tempat tersebut. Tapi serangannya itu tidak berhenti sampai di situ saja dan monster tersebut pun mulai menyerang kembali ke arah Vermouth. Namun karena Vermouth sudah mengetahui lokasi monster tersebut, Vermouth pun jadi bisa menghindari serangannya itu dan maju untuk menyerang balik. Serangan balik Vermouth juga berhasil mengenai sang monster dan berhasil mengalahkannya hanya dalam satu tebasan saja. Setelah itu, rekan-rekannya yang lain pun mulai berlari mendekati Hamel yang terluka. Sedangkan Vermouth yang merasa bersalah pun memalingkan wajahnya dari Hamel dan berkata kalau tidak ada untungnya kalau Hamel mati seperti itu. Tapi Hamel yang diambang kematian pun berkata kalau kematiannya itu cukup mulia jadi dirinya tidak apa-apa. Namun sebenarnya Hamel itu tidak merasa seperti itu. Dirinya berkata seperti itu karena dirinya tidak bisa jujur terhadap rekan-rekannya. Lalu Hamel pun berkata kembali kepada Vermouth dan memintanya mengalahkan Raja Iblis yang tersisa. Vermouth pun menjawab kalau dirinya bersumpah atas nama pahlawan, dirinya akan mengalahkan semua Raja Iblis. Selain itu, Hamel juga meninggalkan pesan terakhirnya kepada rekan-rekannya, terutama kepada Sienna kalau dirinya mencintainya. Lalu tiba-tiba, seorang anak kecil pun berkata kalau dirinya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Anak kecil tersebut juga sangat kesal dengan orang yang menulis ceritanya dan ingin menghajar penulis tersebut jika dirinya tahu siapa orangnya. Selain itu, anak tersebut juga bertanya-tanya kenapa dirinya disebut The Stupid, padahal dirinya tidak merasa sebodoh itu. Anak tersebut juga protes karena merasa tidak dihormati oleh rekan-rekannya dengan membiarkan cerita seperti itu menyebar luas. Meski begitu, dirinya tetap tidak bisa menyalahkan mereka karena dirinya juga tidak mengira akan bereinkarnasi bersamaan dengan ingatannya di masa lalu. Ternyata anak tersebut adalah Hamel yang bereinkarnasi ke masa depan 300 tahun kemudian sebagai keturunan dari Vermouth rekannya dahulu. Dan saat ini Hamel itu memiliki nama baru yaitu Eugene Leonhardt yang berumur 13 tahun. Di kehidupan sebelumnya, Vermouth itu memiliki lebih banyak selir dibandingkan istri sahnya.
Dia tadinya bukan tipe orang yang suka memikirkan wanita, tapi dirinya berubah seiring dengan bertambahnya usianya. Anggota keluarga yang diakui sebagai garis keturunannya hanyalah keturunan dari istri utamanya. Eugene juga memiliki nama keluarga Lionheart, tapi dirinya berasal dari keluarga yang ada di garis keturunan tambahan. Sebelum upacara kelanjutan garis keturunan digelar, keturunan tambahan dilarang menggunakan pedang asli dan dilarang berlatih menggunakan mana. Itulah yang membuat Eugene hanya bisa berlatih menggunakan pedang kayu saja. Dan hari ini adalah hari terakhir hal tersebut berlaku karena Eugene sebentar lagi akan mengikuti upacara tersebut. Dengan ingatannya di masa lalu, Eugene pun selalu melatih tubuh dan tekniknya sampai-sampai ayahnya sendiri merasa heran dengan Eugene. Karena di umurnya yang masih kecil, dirinya sudah luar biasa dan selalu menghancurkan boneka latihan yang ada di tempat latihan. Selain itu, tubuh Eugene juga benar-benar terlihat tidak seperti tubuh anak kecil, karena tubuhnya itu sangat berotot. Hingga ayahnya sendiri yang melihatnya pun merasa kalau dirinya akan kalah kalau bertarung tangan kosong melawan Eugene. Ayahnya juga berpikir kalau Eugene itu memang anaknya. Tapi kadang dirinya juga merasa takut dengan Eugene, karena Eugene memiliki aura yang tidak seperti anak kecil. Tatapan tajam matanya juga tidak menunjukkan tanda kenaipan sama sekali. Bahkan meski Eugene kehilangan ibunya saat masih kecil, Eugene tidak pernah berduka karena hal tersebut. Lalu Eugene pun merasa kesal karena boneka latihannya selalu hancur, dan menyalahkan blacksmith yang membuatnya karena menurutnya blacksmith tersebut menjual produk gagal. Kemudian, ayah Eugene pun mengingatkan kembali Eugene kalau upacara garis keturunan akan digelar besok. Menurut Eugene, upacara tersebut adalah tradisi sampai yang digelar 10 tahun sekali di keluarga Lionheart. Upacara tersebut juga akan diikuti oleh kedua garis keturunan, di mana anak berusia antara 10 hingga 15 tahun akan berkumpul di kediaman utama untuk bersaing memperlihatkan siapa yang berhak untuk dipanggil sebagai Lionheart. Tapi keturunan utama tidak seperti keturunan tambahan. Mereka bisa berlatih menggunakan pedang asli dan juga mengembangkan mana mereka. Lalu pada akhirnya, mereka hanya akan menghentikan upaya keturunan tambahan untuk merebut posisi keturunan utama sejak mereka masih muda. Kemudian ayah Eugene berpikir kalau Eugene itu mempunyai bakat yang luar biasa. Saking hebatnya, sampai-sampai dirinya meragukan kalau Eugene itu anak kandungnya sendiri atau bukan. Ayah Eugene juga berpikir seandainya Eugene terlahir di garis keturunan utama, dirinya akan lebih berkembang lagi. Lalu Eugene pun bertanya ada apa dengan ayahnya. Ayahnya pun menjawab kalau dirinya tidak apa-apa. Tapi sebenarnya Eugene tahu kalau ayahnya itu sedang membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki bakat. Setelah itu, ayah Eugene pun berkata kepada Eugene dengan memperingatkannya untuk jangan bersaing dengan anak dari keturunan utama. Tak peduli seberapa berbakatnya Eugene, dirinya tidak akan mungkin bisa menghadapi anak dari keturunan utama karena mereka sudah berlatih dengan mana dan bertarung dengan senjata asli yang mereka mau. Eugene pun menjawab kalau itu tidak akan pernah terjadi. Tapi sebenarnya Eugene memang hendak melakukan hal tersebut karena menurutnya hal tersebut akan menjadi ajang adu kemampuan dari semua bocah berusia 10 tahun dan sepertinya hal tersebut akan membosankan sampai membuatnya mengantuk. Di upacara nanti, akan ada 3 anak dari keturunan utama dan 6 anak dari keturunan tambahan. Salah satu anak dari keturunan utama pastinya adalah anak dari istri pertama, dan 2 lainnya adalah anak kembar dari istri kedua. Selain itu, akan ada 2 anak dari keturunan tambahan juga yang memiliki otoritas yang relatif lebih tinggi, sedangkan yang lainnya tidak ada apa-apanya. Lalu Eugene pun langsung menghancurkan boneka latihannya lagi. Karena dirinya tidak sabar untuk melihat seberapa hebat keturunan Permot berkembang. Keesokan harinya, akhirnya Eugene pun pergi menuju kediaman utama untuk menjalankan upacara. Lalu di perjalanan Eugene pun berpikir kalau di kehidupan sebelumnya sebagai Hamel, dirinya itu merasa kalau dirinya adalah orang yang jenius. Sejak masih kecil, dirinya tidak punya masalah dalam mempelajari hal baru, dan pertumbuhannya juga lebih cepat dibandingkan anak yang lainnya. Kemudian, Hamel pun bertemu dengan Permot yang merupakan jenius sesungguhnya, sampai membuat dirinya sadar kalau dirinya bukanlah seorang jenius karena di hadapan Permot, kemampuan Hamel itu bukanlah apa-apa. Permot itu adalah orang yang ahli dalam seni berpedang dan sihir, sampai-sampai dirinya dipanggil dengan sebutan The God of War dan The Master of All serta The Great Permot. Dia itu dulunya merupakan seorang duk di rumahnya di Kekaisaran Kiel. Sampai pada akhirnya dia menyerah pada gelarnya itu dan berakhir dipuja sebagai pahlawan hingga akhir hayatnya. Lalu yang lainnya ada Sienna yang memiliki julukan The Wise.
Dirinya adalah gadis nakal yang diundang ke kerajaan sihir Arot dan dipilih sebagai kepala penyihir dari Magic Tower termuda. Selanjutnya ada Anis yang memiliki julukan The Faithful. Dirinya itu adalah gadis berhati kotor yang juga dipanggil sebagai saintis di Kekaisaran Suci Yuras. Bahkan ada beberapa kitab suci yang ditulis berdasarkan pengajarannya yang masih ada hingga saat ini. Lalu ada Molon yang dijuluki The Brave. Dirinya itu tidak bisa dipercaya tapi dirinya itu berhasil menciptakan kerajaannya sendiri dan hidup dengan makmur. Kemudian saat ini, Eugene merasa kesal kenapa Raja Iblis masih hidup dan baik-baik saja setelah 300 tahun padahal Permot sudah berjanji kepada dirinya. Dulu Hamel itu mati di kastil Demon King of Incarceration. Dan yang membuat Demon King masih hidup adalah karena perjanjian damai sang Demon King dengan Permot setelah kematian Hamel. Berkat perjanjian tersebut, peperangan melawan sang Demon King pun berakhir dan dunia menjadi damai. Dan kedamaian tersebut terus berlanjut hingga sekarang 300 tahun setelahnya. Setelah itu, di dalam kereta kuda pun seseorang berkata kepada Eugene kelihatannya Eugene sedikit gugup. Ternyata Eugene itu pergi ke kediaman utama ditemani oleh seorang pendamping bernama Gordon. Lalu Eugene pun menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya mereka pun sampai di kediaman utama keluarga Lionheart. Kedatangan Eugene di kediaman utama benar-benar tidak disambut sama sekali oleh siapapun. Lalu Eugene pun melihat ke arah bendera Lionheart dan berkata dalam hatinya kalau orang yang bisa memakai emblem singa di dada mereka itu adalah keturunan langsung Lionheart saja. Eugene juga langsung bertanya kepada Gordon apakah saudaranya yang lain masih belum sampai. Gordon pun menjawab kalau Eugene lah orang pertama yang datang ke sana. Jadi Gordon akan menunjukkan ruangan yang akan dipakai oleh Eugene selama di kediaman utama. Setelah masuk ke ruangan, seorang maid bernama Nina pun datang menemui Eugene. Dirinya juga berkata kepada Eugene selama Eugene di kediaman utama, Nina lah yang akan melayani Eugene. Jadi Eugene bisa membunyikan bel jika membutuhkan dirinya. Melihat Nina yang terlihat sangat muda, Eugene pun bertanya berapa umurnya. Nina pun menjawab kalau umurnya 16 tahun dan dirinya baru saja menyelesaikan pelatihannya. Mendengar hal tersebut, Eugene pun berpikir mereka pasti berencana memarahi Eugene kalau dirinya memarahi Nina karena kesalahan kecil. Lalu Eugene bertanya kembali kapan saudaranya akan sampai ke sana. Nina menjawab kalau mereka akan sampai ke sana dalam 4 hari. Karena kedatangan mereka masih lama, Eugene pun langsung menanyakan tempat latihan yang ada di sana dan langsung pergi ke sana. Di sisi lain, si anak kembar keturunan utama pun saat ini sedang membicarakan Eugene yang belum lama sampai di kediaman utama. Mereka berdua ini bernama Cian dan Ciel. Lalu di sini Cian menghina Eugene karena berasal dari tempat yang jauh dan berkata kalau Eugene itu lebih cocok berkebun saja daripada menjadi swordman. Selain itu, Cian juga menghina Eugene kalau Eugene itu pasti sangatlah bau dan berniat menghukumnya. Mendengar hal tersebut, Ciel pun bersemangat hingga mereka berdua pun langsung pergi untuk menemui Eugene. Namun ketika berjalan menuju tempat Eugene, Ciel pun berbalik arah terlebih dahulu dan melihat anak lainnya yang bernama Yode yang merupakan kakak tertua di kediaman utama. Lalu kita dialihkan ke tempat Eugene yang sedang berlatih. Di sini, Eugene berlatih dengan serius karena dirinya tidak pernah malas sekalipun mengenai latihan di kehidupan sebelumnya sebagai Hamel. Dan di kehidupannya kali ini, Eugene berusaha latihan lebih keras lagi untuk melatih tubuhnya. Karena tubuhnya itu bisa beradaptasi dengan baik sampai-sampai luka kecil pun bisa sembuh dengan cepat. Hal tersebut Eugene lakukan karena tubuhnya saat ini itu adalah tubuh dari keturunan Permot yang luar biasa. Bahkan di luar bayangan Eugene. Sementara itu, Nina yang melihat Eugene sedang berlatih pun hanya bisa terkejut melihat betapa luar biasanya Eugene. Di pikiran Nina, Eugene luar biasa itu karena di usianya yang masih muda, Eugene bisa bergerak leluasa meskipun memakai karung pasir di tangan dan di tombaknya sebagai pemberat. Setelah itu, Cian dan Ciel pun akhirnya sampai di tempat latihan Eugene. Lalu Cian pun bertanya kepada Nina apa yang sedang Eugene lakukan. Nina yang terkejut akan kehadiran mereka pun tidak sanggup menjawab dan malah bertanya balik kenapa mereka datang ke sana. Cian yang tidak senang dengan sikap Nina pun bertanya kembali apa yang sedang dilakukan Eugene. Eugene pun berhenti berlatih dan menjawab Cian kalau dirinya sedang berlatih menggunakan tombak sambil mengejek Cian. Kemudian Ciel pun berbisik kepada Cian dan memprovokasinya sampai membuat Cian marah karena merasa dihina. Cian juga langsung memerintahkan Eugene karena telah menghinanya. Eugene yang polos pun langsung meminta maaf dan membuat Cian terkejut karena Eugene semudah itu untuk meminta maaf. Tapi permintaan maaf tersebut tidaklah serius dan membuat Cian makin kesal lagi.
Eugene pun berkata kalau mereka seumuran jadi tidak perlu terlalu serius seperti itu. Lalu Ciel pun berbisik lagi kepada Cian dengan mengatakan gerobak. Mendengar hal tersebut, Cian pun langsung berteriak dan memerintahkan Eugene untuk membersihkan gerobak karena gerobak tersebut pastilah bau kotoran. Mendengar hal tersebut, Eugene pun terlihat seperti tidak peduli sama sekali. Kemudian Eugene pun memerintahkan Nina untuk membersihkan gerobak yang diperintahkan oleh Cian karena Nina itu adalah pelayan Eugene. Namun karena Cian tidak terima kalau yang membersihkan gerobak itu Nina, Cian pun makin marah karena merasa perintahnya itu diabaikan padahal dirinya itu adalah Cian yang merupakan keturunan langsung. Eugene yang mendengarnya pun langsung memperkenalkan diri kembali kalau dirinya Eugene, sedangkan Ciel juga ikut-ikutan Eugene dengan memperkenalkan dirinya kalau dirinya itu adalah Ciel. Cian yang merasa terus-terusan dipermainkan pun tidak terima dengan sikap Eugene. Kemudian Cian pun melihat ada pedang kayu di sana dan langsung mengambilnya serta langsung menantang Eugene untuk berduel. Melihat Cian yang mengajak berduel, Eugene pun berkata kalau dirinya tidak bisa mengajaknya berduel semudah itu. Jadi Eugene minta Cian untuk pergi saja dan berhenti mengganggu latihannya. Mendengar jawaban Eugene atas ajakan duelnya, Cian pun bertanya apakah Eugene takut. Kalau takut, maka Eugene seharusnya menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan benar. Eugene pun berkata kembali kalau dirinya tidak takut dengan Cian. Dirinya memang tidak mau berduel saja dengan Cian. Cian pun langsung memprovokasi Eugene kembali dengan berkata kalau Eugene itu hanya kabur terus-terusan. Apakah orang tua Eugene tidak mengajarkan apa itu kehormatan? Eugene yang sudah muak diremehkan terus-menerus pun langsung membuka sarung pasir yang dari tadi mengikat dirinya dan menerima duel Cian. Eugene juga meminta Cian untuk segera melempar sarung tangannya agar duelnya bisa segera dimulai. Tapi sebelum itu, Eugene pun melepas semua pemberat yang mengekang tubuhnya terlebih dahulu dan membuat semuanya terkejut melihatnya. Cian yang melihatnya pun tidak menyangka kalau Eugene benar-benar berlatih menggunakan pemberat seperti itu dan mengira kalau itu hanyalah hiasan semata. Tapi karena Cian sudah bersikeras mengajak Eugene berduel, tidak mungkin dirinya mengundurkan diri karena Cian pasti akan mengejek dirinya selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, Cian pun harus mendapatkan kembali kehormatannya dan menghukum Eugene. Lalu Cian pun langsung melempar sarung tangannya ke arah Eugene untuk memulai duelnya. Kemudian ketika sarung tangannya menyentuh tanah, Eugene pun langsung menyerang Cian dengan kecepatan yang luar biasa. Sampai-sampai Cian tidak bereaksi sama sekali. Dengan serangan tersebut, Cian pun langsung terpental dan duel pun langsung berakhir hanya dengan satu serangan saja. Setelah itu, Ciel pun mendekati Cian dan bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Cian pun tidak menjawab pertanyaan Ciel dan langsung muntah karena tidak tahan dengan serangan Eugene yang langsung mengarah ke arah perutnya. Lalu Ciel pun berkata kepada Eugene kalau duel tadi tidaklah adil dan tidak terhormat. Eugene pun bertanya apanya yang tidak adil. Duelnya dimulai begitu Cian melempar sapu tangannya. Jadi itu adalah kesalahan Cian sendiri. Ciel pun berkata kembali kalau hal tersebut mungkin benar. Tapi Eugene pastinya melatih mana karena bisa melancarkan serangan seperti itu. Eugene pun menjawab kalau dirinya tidak menggunakan mana. Keturunan tambahan kan tidak bisa melatih mana sebelum keturunan langsung. Ciel pun tidak percaya dengan ucapan Eugene karena tidak mungkin Eugene bisa menyerang seperti itu tanpa mana. Selain itu, serangan Eugene juga terlalu cepat hingga Cian sendiri tidak bisa membalasnya sama sekali meskipun Cian tidak ceroboh. Eugene yang mendengarnya pun tersenyum dan memuji Ciel atas pemahamannya. Lalu Eugene pun menjelaskan kalau Cian itu sebenarnya tidak diserang oleh Eugene sepihak saja. Begitu Cian terkena serangannya, Cian langsung melompat ke belakang dan mengurangi dampaknya. Eugene juga berpikir kalau Cian itu sebenarnya masih memiliki kesempatan berkembang, meskipun dirinya itu cukup sampah untuk seseorang yang merupakan keturunan Permot. Setelah itu, Cian pun bangkit kembali dan berkata kalau Eugene telah melakukan hal licik. Eugene pun langsung mendekati Cian dan berkata kalau Cian memang keturunan langsung. Seharusnya Cian mengakui kekalahannya barusan. Mendengar hal tersebut, Cian pun merasa kesal dan malu untuk mengakui hal tersebut. Sedangkan Eugene berpikir seharusnya dirinya menahan diri saja karena dirinya telah melakukan hal yang akan menyulitkan dirinya. Kemudian, pelayan Cian pun datang. Melihat pelayan tersebut datang, Eugene pun berpikir sepertinya pelayan tersebut memiliki kemampuan yang cukup bagus meskipun tidak memiliki lencana singa di dadanya. Lalu setelah itu, Cian pun mulai menangis dan mengadu kepada pelayannya itu kalau dirinya baru saja kalah dalam duel. Mendengar hal tersebut, sang pelayan pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Eugene kalau dirinya adalah Hejar, pelayan pribadi Cian. Kemudian Hejar pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Eugene pun menjawab kalau Cian memprovokasi dirinya dan menghina ayahnya.
Mendengar hal tersebut, Qian pun menyangkalnya. Tapi Yujin pun langsung berkata kalau sebelumnya Qian sudah berkata tentang kehormatan ayahnya. Oleh karena itu, Qian tidak hanya menghina Yujin tapi ayahnya juga. Lalu Yujin pun bertanya apakah ada alasan kenapa seharusnya Yujin tidak menerima duel tersebut. Hajar pun menjawab kalau alasan tersebut dapat diterima. Setelah itu, Qian Ciel dan pelayannya pun langsung pergi sambil berkata kalau mereka akan bertemu lagi lain kali. Setelah semua kejadian tersebut, Yujin pun merasa lapar dan langsung makan dengan sangat lahap. Selain itu, Nina juga datang dan memberitahu Yujin kalau saudara yang lainnya yang bernama Deakon, Hansen, dan Juice akan tiba besok siang. Sedangkan anak bernama Gargis dan Desaira akan datang melalui Wharf Gate sore harinya. Mendengar hal tersebut, Yujin pun tidak menyangka kalau mereka semua akan berkumpul secepat itu. Setelah selesai makan, Yujin pun pergi keluar dan melihat langit sambil berpikir kalau mulai sekarang dirinya akan mengacaukan keturunan Permot, yang berarti dirinya bersedia menjadi salah satu keturunannya di reinkarnasinya itu. Lalu kita dialihkan ke suatu ruangan di mana di ruangan tersebut ada Qian, Ciel, dan pelayannya serta seorang wanita yang merupakan ibu dari Qian dan Ciel. Kemudian ibunya itu bertanya kepada Qian apakah benar dirinya itu menantang keturunan tambahan dan kalah. Ibu Qian dan Ciel ini bernama Anis Yulia, yang merupakan istri kedua yang akan kita panggil dengan Anis. Lalu yang menjawab pertanyaan Anis pun bukanlah Qian tapi pelayannya, yang menjawab kalau hal tersebut adalah benar. Kemudian Anis pun memerintahkan Qian untuk maju ke hadapannya. Tanpa ragu, Anis pun langsung menusukkan kipas miliknya ke perut Qian dan bertanya kembali apakah benar Qian kalah hanya dengan satu serangan saja. Qian pun tidak menjawab pertanyaannya itu dan hanya berkata kalau perutnya itu sakit. Lalu Anis pun bertanya kepada Hajar apakah dirinya yakin Yujin itu tidak pernah berlatih menggunakan mana. Hajar pun menjawab kalau hal tersebut benar karena di tubuh Yujin saja tidak ada jejak mana sama sekali. Lalu Anis bertanya kepada Ciel apa penyebab Qian kalah. Ciel pun menjawab kalau di awal pertarungan Yujin langsung menusukkan tombaknya. Qian yang merasa terkejut pun mencoba mundur tapi tombak tersebut lebih cepat dari gerakan Qian. Setelah itu, Qian pun hendak ngomong untuk memberikan alasannya. Tapi Anis tidak membiarkan Qian berbicara dan langsung menamparnya. Anis juga langsung marah besar dan membentak Qian dengan berkata kalau Qian sangat memalukan. Karena berani menantang seseorang dan kalah di hadapan rendahan apalagi kalahnya oleh anak yang tidak punya mana. Anis juga berkata kalau ayah mereka akan segera kembali untuk memulai acara garis keturunan. Jadi dirinya tidak tahu apa yang harus dirinya katakan kepada suaminya itu. Selain itu, Anis juga merasa kesal karena kalau hal tersebut tersebar pasti dirinya akan diejek oleh istri pertama yang bernama Theonis. Mendengar ibunya yang marah besar, Qian pun hanya bisa meminta maaf dan merasa menyesal. Setelah itu, Anis pun memerintahkan Hajar untuk melatih Qian supaya dirinya tidak dipermalukan lagi seperti sebelumnya. Dan memerintahkan mereka untuk segera pergi sekarang juga. Setelah mereka pergi, Anis pun berkata kepada Ciel dan memerintahkannya untuk terus akrab dengan Yujin. Ciel yang mendengarnya pun bertanya kenapa dirinya harus akrab dengan Yujin. Anis pun menjawab kalau anak tersebut cukup kuat sampai bisa mengalahkan Qian. Tapi di dalam pikiran Anis sebenarnya dirinya ingin membunuh Yujin sekarang juga. Tapi dirinya akan menjadi tersangka utama jika melakukan hal tersebut sekarang. Dan di keluarga Lionheart, apabila ada pembunuhan maka para penjaga kode keluarga akan dikerahkan. Dan Anis tidak ingin hal tersebut benar-benar terjadi. Oleh karena itu, Anis pun meminta Ciel untuk mendekati Yujin untuk mengawasinya untuk saat ini. Mendengar hal tersebut, Ciel pun langsung menerima permintaan ibunya itu dengan senang hati. Keesokan harinya, ketiga pewaris dari keturunan tambahan pun akhirnya tiba. Di sini Deakon berumur 11 tahun. Hansen berumur 14 tahun, sedangkan Juice berumur 10 tahun. Di sisi lain, Yujin masih terus berlatih di kediaman utama. Lalu Nina pun datang ke tempat Yujin dan berkata kalau saudaranya sudah tiba. Bahkan kepala keluarga juga sudah sampai di kediaman utama. Oleh karena itu, Nina meminta Yujin untuk bersiap menyambutnya. Lalu kita dialihkan ke pintu masuk untuk menyambut kedatangan kepala keluarga. Di sini, Yujin akhirnya melihat Anis untuk pertama kalinya. Yujin juga melihat Theonis dan juga Iode yang merupakan anak pertama dan juga penerus langsung keluarga Lionheart. Di sisi lain, akhirnya kepala keluarga pun tiba. Kepala keluarga ini bernama Giled. Dirinya juga ditemani oleh adiknya yang bernama Gion. Kemudian setelah turun dari kudanya, kepala keluarga pun menyapa anak pertamanya Iode dan menanyakan perkembangannya. Iode pun menjawab kalau dirinya akan mencoba sebisa mungkin untuk memenuhi ekspektasi ayahnya itu.
Mendengar hal tersebut, Gilead pun terlihat tidak senang. Lalu kepala keluarga pun menyapa anak-anak yang lainnya dan mengajak semuanya untuk makan malam untuk mendiskusikan acara besok. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Di sini, Eugene akhirnya bertemu dengan kepala keluarga Lionheart sekarang yang bernama Gilead. Eugene juga memutuskan untuk menerima reinkarnasinya sebagai keturunan rekannya Permot. Selain itu, Eugene juga akan makan malam sekeluarga untuk membahas tentang upacara garis keturunan. Nah, apa yang akan didiskusikan pada saat makan malam tersebut? Kita tunggu saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.